Resmo Polres Ciamis, Jawa Barat bekuk terduga pelaku pembunuhan seorang nenek. Motif pelaku, cucu sang nenek sakit hati, tidak diberi uang jajan. Pelaku tidak berkutik saat tim Resmo Polres Ciamis, Jawa Barat mengepung di sebuah warung tempat pelaku melarikan diri setelah menghabisi nyawa neneknya. Muhammad Salman Al-Farizi sakit hati, tidak diberi uang jajan dan makan oleh neneknya. Pengakuan pelaku, dirinya tewaskan korban dengan cara dibekap, lalu dipukul dengan cobek hingga korban tidak bernyawa. Hasil otopsi, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan wajah. Pelaku diancam pasal 360 KUHP pidana dan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, yakni ada AKBP Akmal, Kapolres Cimahi. Selamat sore, Pak Akmal. Selamat sore. Selamat sore, Pak Kapolres Ciamis. Bagaimana Pak perkembangan dari kasus ini, Pak? Ya, jadi sejak kami amankan tersangka ini, ada beberapa perubahan dari keterangan. Karena memang kami mengetahui yang bersangkutan juga masih shock dengan apa yang dia lakukan. Keterangan terbaru, tersangka menyampaikan bahwa si nenek ini beberapa kali menyampaikan, ngapain kamu minta uang sama saya, padahal kamu sudah sering dikirimin uang oleh ibumu. Nah, jadi inilah yang membekas di hati tersangka dan inilah yang membuat jadi ada semacam perasaan tidak menerima dan dendam. Ya, jadi motif salah satunya tadi ya sakit hati karena sering diberikan kata-kata yang sifatnya tidak mengenakan bagi tersangka. Pak Kapolres, lantas fakta baru apa yang didapatkan dari tertangkapnya tersangka ini, Pak? Jadi terungkap bahwa dari keterangan tersangka, malam kejadian Minggu pagi 04.30, tersangka ini minta tolong kepada si nenek untuk dibantu memegang kursi dengan alasan untuk memperbaiki salah satu bohlam di rumah tersangka. Pada saat posisi membelakangi tersangka, tersangka ini membekap korban dengan kain, kemudian pada saat korban lemas dibaringkan di ruangan tengah dan di saat itu tersangka mengakui memukul menggunakan cobek di kepala bagian belakang dan setelah tidak sadarkan diri atau mungkin pada saat itu kondisi sudah meninggal dunia, tersangka juga mengambil sebuah sabit dan beberapa kali membacok bagian kepala dari korban ini. Dan terakhir, karena masih ada perasaan jengkel, tersangka ini sekali lagi memukul dengan menggunakan batu pada bagian kepala korban. Dan setelah itu, korban dipastikan meninggal dunia oleh tersangka dibaringkan di tempat tidur yang ada di ruang tengah. Dan di sanalah awal kami menemukan ceceran darah. Dan inilah yang membuka tabir pengungkapan dari perkara ini sendiri. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali, Pak. Terima kasih.